Selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu teman-teman. Saya Emas, Jafar Ramil, dan Ramil, Markus, Lima, ayat 34. Markus 5 ayat 34. Katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamatan. sembuhlah dari Sembuhlah dari penyakitmu. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Halo teman-teman dan guru sekolah minggu, saya akan menghafalkan Markus pasal 5 ayat 34. Demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terima kasih teman-teman dan guru sekolah minggu. Saya berdoa meminta kesembuhan dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah menjaga saya dan keluarga saya. Saya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Selama pandemi COVID-19, saya, Mama, adik, dan Papa selalu sehat. Tuhan selalu setia melindungi, menjaga, dan memberikan kesehatan untuk saya dan keluarga saya. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa sekolah minggu sama-sama. Saya pernah disembuhkan dari penyakit. Saya sangat bersyukur karena Tuhan menyertai saya dan keluarga saya. Tuhan Yesus sudah melindungi saya dari segala sakit penyakit dan melindungi saya dari virus corona. Tuhan Yesus baik. Tuhan menyembuhkan saya sembuh dan saya selalu berdoa bersama Mama dan Papa. Tuhan Yesus baik pada saya. Saya bersyukur karena saya dan keluarga saya diberkati dan selalu diberikan kesehatan. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi keluarga kami dari berbagai penyakit. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan dan kuasa-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus menjaga saya dan keluarga setiap waktu, sehingga saya cepat pulih dan sehat kembali. Yesus sungguh amat baik. Aku berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkanku dari sakit demam berdarah. Dan aku juga berterima kasih kepada dokter dan perawat yang mau merawatku dan juga orang tua yang selalu berdoa agar aku sembuh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah menjaga saya dan keluarga saya dari COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain. Saya bersyukur atas penyertaan Yesus selama saya sakit dan masa pemulihan. Yesus menjaga saya dan keluarga saya setiap waktu, sehingga saya cepat pulih dan sehat. Yesus selalu menjaga saya dan keluarga saya sehingga saya bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus sangat baik dan selalu menjaga saya. Saya berdoa kepada Tuhan Allah untuk disembuhkan dan puji Tuhan saya disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai aku dalam masa pertumbuhanku dan dalam sakitku. Sekarang dada saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan telah memberi saya kesehatan. Tuhan juga
Saya bersyukur atas penyertaan berkat-Mu, sehingga kami dijauhkan dari penyakit. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Pasti semuanya sehat kan? Adik-adik, hari ini hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, ayo adik-adik, kita menyanyi dari lagu Aku Anak Terang. Namun, supaya makin semangat, kakak ajak ya adik-adik supaya bangkit berdiri. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita berdoa ya. Namun sebelum itu, kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Berdoanya kita mulai ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus pimpin, bimbing, dan sertai sehingga ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Adik-adik, supaya sekolah minggu kita makin semangat, kita menyanyi lagi yuk dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitabnya akan dibawakan oleh Kak Ana. Kepada Kak Ana, silakan. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti kabar adik-adik luar biasa. Sama ya kayak kakak juga kabarnya luar biasa. Nah adik-adik, kakak sangat bersukacita sekali bertemu dengan adik-adik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita di hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Hari ini adik-adik kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan? Pasti siap ya. Yuk sekarang adik-adik persiapkan dirinya, persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak mau adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan ikuti kakak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Ini doa kami Tuhan. Amin. Oke. Nah adik-adik, sebelum kakak membacakan Alkitab, firman Tuhan tadi, dan bersama dengan adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang teman kakak dulu. Teman kakak itu, kakak punya teman bernama Astrid. Adik-adik, Astrid itu teman kakak yang sangat luar biasa talentanya. Dia bisa bernyanyi karena suaranya sangat merdu. Lalu dia juga bisa main piano. Wah, bagus sekali. Tapi suatu hari Astrid diminta oleh gereja untuk menyanyikan lagu-lagu rohani saat ibadah. Tapi Astrid lalu bingung. Aduh, kayaknya gak bisa deh. Lalu kan orang-orang lalu bertanya, kenapa ya Astrid tidak bisa? Ternyata adik-adik, Astrid tidak bisa karena
Dia sangat pemalu. Dia malu sekali berhadapan dengan orang banyak. Karena itu dia nggak mau untuk memberikan puji-pujian di saat ibadah. Padahal hati Astrid ingin sekali memberikan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Tapi dia sangat malu. Malu banget. Lalu waktu itu Astrid pun sedih. Aduh Tuhan, aku padahal mau memuji dan memuliakan namamu. Tapi aku terlalu malu, aku terlalu takut. Lalu Astrid pun berdoa. Astrid berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan keberanian supaya di lain waktu Astrid bisa maju ke depan, bernyanyi dengan merdu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hadapan jemaat gereja. Lalu Astrid berdoa, lalu Astrid berlatih. Berlatihnya gimana ya? Jadi Astrid mengambil cermin, lalu dia bernyanyi di hadapan cermin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, wah, la sampai selesai. Wah, kata Astrid, sepertinya aku sudah mulai berani. Kalau begitu, aku akan berlatih lagi di depan saudara-saudaraku dan juga orang tuaku. Oke deh kalau gitu. Lalu Astrid berlatih lagi di depan kedua orang tuanya, depan mama dan bapaknya. Lalu Astrid nyanyi. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Wah, sudah gitu Astrid. Wah, aku kayaknya mulai berani. Aku sepertinya tidak malu-malu lagi. Aku akan bersedia apabila diminta untuk memberikan puji-pujian di gereja, katanya Astrid. Dan tibalah saatnya Astrid akhirnya mau untuk memberikan puji-pujian di gereja. Dan suaranya luar biasa. Waktu mendengarkan Astrid bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, orang-orang di gereja merasa terberkati. Nah, adik-adik, itu adalah kasih karunia yang Astrid terima, yaitu berupa suara yang indah dan bisa bermain piano. Apa ya hubungannya dengan cerita kita pada hari ini? Yuk kita baca Alkitab kita. Adik-adik pasti sudah tahu ya, atau belum? Baiklah, sekarang kakak akan memberitahu apa sih ayat Alkitab kita pada hari ini. Ayat kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus. 2 Korintus itu adanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Kita buka yang ke-6, kita sama-sama buka. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-10. Perikopnya apa? 1. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita bacakan bersama-sama perikopnya. 1, 2, 3. Paulus dalam pelayanannya. Kita baca ya dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara,
dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apa sih yang mau disampaikan di cerita kita pada hari ini? Jadi Rasul Paulus ini memberitahu kita, walaupun dalam kesesakan, walaupun kita dalam keraguan, seperti Astrid tadi ya, Astrid tadi itu mau memberikan puji-pujian, tetapi dia itu malu sekali, sehingga dia itu jadi tidak bisa memberikan puji-pujian. Tapi kata Rasul Paulus, kita jangan sampai menyanyiakan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan yang sudah kita terima. Kasih karunia tadi yaitu seperti Astrid tadi, misalnya bisa bernyanyi, atau adik-adik juga yang ada di rumah, ada yang bisa bermain piano, ada juga yang bisa baca puisi, ada yang pintar di sekolah, ada yang pintar menabung, dan lain sebagainya. Kasih-kasih karunia yang sudah kita terima harus kita pakai dan jangan disia-siakan. Dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, kasih karunia itu harus adik-adik digunakan supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui perbuatan adik-adik. Dan adik-adik, satu kasih karunia yang pasti adik-adik semua terima, yaitu nafas kehidupan. Adik-adik semuanya pasti bangun tidur harus bersuka cita dan harus mengucap syukur, karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu hari lagi bagi kita untuk hidup dan untuk melakukan segala sesuatunya. Karena itu adik-adik harus mengucap syukur. Adik-adik harus menggunakan hidup adik-adik menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbuat baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, selalu menghormati orang tua, selalu berdoa, membaca Alkitab seperti biasa, dan selalu berbaik buat teman-teman, guru-guru, pokoknya semua yang adik-adik temui. Selalu memberikan senyuman yang terbaik. Dan jangan lupa juga, setiap hari adik-adik harus melakukan protokol kesehatan. Pakai maskernya, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Itu juga merupakan salah satu kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik, kakak harap kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang boleh mendekatkan diri sehingga kita bisa segambar dan serupa Allah. Adik-adik juga jangan lupa supaya menjaga tindakan adik-adik, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui apa yang sudah kita lakukan. Adik-adik yang baik, kakak mempunyai aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Jeng 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 jeng. Aktivitas yang pertama yaitu adik-adik harus menghafalkan ayat Alkitab kita. Ayat Alkitab kita yang akan menjadi ayat hafalan yaitu yang dari sini kita sudah baca, yaitu berupa nasihat ya. Di 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama.
yaitu sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi itu adalah ayat hafalan untuk adik-adik supaya adik-adik hafalkan. Nanti adik-adik kirimkan seperti biasa ke WA grup di sekolah minggu kita. Oke? Nah adik-adik, ada satu lagi kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu apa? Yaitu keselamatan. Keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya pada hari ini dilaksanakan perjamuan kudus. Tetapi kita tidak melaksanakan ya. Nanti kita akan perjamuan kudus di hari anak. Adik-adik nanti bersama orang tua boleh mengikuti perjamuan kudus. Tetapi yang akan menerima anggur dan roti hanya adik-adik yang berumur 12 tahun ke atas. Adik-adik, perjamuan kudus kita pada hari ini untuk perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 186 Pekabaran Injil GKE. Kita harus mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kita iman yang sungguh sangat luar biasa ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selamat kita, karena karya keselamatannya sungguh nyata buat kita. Adik-adik bisa diselamatkan, kakak juga. Adik-adik semuanya, selain aktivitas tadi, kakak juga mempunyai aktivitas lain, yaitu kuis. Kuisnya yaitu mencari ayat yang akan kakak berikan untuk adik-adik. Dan adik-adik juga harus hafal lagi. Jadi ada 2 ayat hafalannya, yang tadi dan yang sekarang. Nah, ayat hafalan yang sekarang ini untuk adik-adik yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayat hafalannya harus adik-adik tebak di manakah kitabnya, nama kitabnya apa, lalu pasalnya keberapa, dan ayatnya juga yang keberapa. Nah, ini ya kuis kita. Nah, untuk kitab, pasal, dan ayatnya dengarkan ya adik-adik. Untuk kitabnya yaitu kitab ke-10 di Perjanjian Baru. Itu untuk kitabnya ya. Lalu untuk pasalnya kakak mau adik-adik mencari di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Adik-adik akan menemukan perikopnya. Nah, di perikop itu ada 3 kata. Untuk pasal hafalan kita, itu adik-adik boleh ambil kata yang pertama. Nah, itu untuk pasal kita. Sedangkan untuk ayatnya ini, kakak beri pertanyaan, berapakah jumlah pasal yang ada di kitab Kidung Agung? Nah, ada kan jumlah pasalnya? Kalau sudah dapat jumlah pasalnya, adik-adik tambahkan 1 lagi. Jadi ayat hafalan kita ada 2 ayat. Jumlah pasalnya plus 1. Jumlah pasalnya si Kidung Agung kan berapa? Ditambah lagi itu, terus ditambah lagi 1. Jadi ada 2 ayat. Oke. Itu adalah aktivitas adik-adik yang tambahan. Nah, adik-adik boleh merekamnya. Jadi berapa itu ya ayat hafalan kita itu. Lalu nanti adik-adik boleh berikan ke WA kakak Ana. Tahu kan ya WA-nya? Nanti adik-adik bisa cari di grup sekolah minggu kita ya. Nanti tanya mamahnya atau tanya bapaknya, atau adik-adik punya sudah nomor WA kakak, yaitu kakak siapa? Kakak Ana dong. Nah, jadi setelah itu baru adik-adik kasihkan ke kakak. Dan adik-adik yang sudah memberikan videonya kepada kakak mengucapkan terima kasih, dan adik-adik akan menerima sesuatu dari kakak. Oke, sekarang itu aja firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik selalu bertumbuh-tumbuh dan bertambah-tambah imannya kepada Tuhan Yesus, dan selalu mengucap syukur atas semua yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Demikian adik-adik,
firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau begitu baik pada hari ini bagi kami. Tiap-tiap hari pun Engkau begitu luar biasa menyertai kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mengucap syukur karena sudah menerima kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami boleh menggunakan kasih karunia-Mu itu dengan penuh sukacita, dan kami boleh melakukannya supaya kasih karunia-Mu itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk teman-teman kami, semua orang yang boleh Engkau kasihi, supaya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga supaya kami selalu sehat dan Kau hindarkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, pulihkan negara kami dan dunia ini, supaya kami boleh beraktivitas dengan lebih baik lagi. Berkati kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Amin. Oke deh, itu aja cerita kita pada hari ini. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Ana tadi asik sekali ya. Dan gak terasa juga, ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Tapi sebelum menutup ibadah sekolah minggu, kita menyanyi lagi yuk dari lagu Jalan Serta Yesus. Untuk menutup ibadah kita berdoa lagi. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas bimbingan dan kebaikan-Mu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, biar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari tadi, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik di dalam hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin.